Hai guys, semoga tidak bosan ya mengikuti postingan kami. Melanjutkan postingan yang sebelumnya terkait pembahasan soal aljabar. Kali ini kita coba membahas soal aritmetika. Apa itu aritmetika? Menurut Wikipedia, aritmetika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Operasi dasar aritmetika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tentunya dalam soal aritmetika, soalnya pasti sangat variatif. Langsung saja ya guys, kita bahas bersama ya. Soal pertama, tabungan Wandi Rp2.000 lebih banyak daripada tabungan Iwan. Tabungan Tatik sebanyak 3 kali tabungan Iwan ditambah dengan Wandi. Jika jumlah mereka bertiga adalah Rp70.000, berapa rupiah tabungan Tatik? Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita buat persamaan. Pertama-tama, tabungan Wandi Rp2.000 lebih banyak daripada tabungan Iwan. Jadi persamaannya W Wandi itu sama dengan Iwan plus 2. Selanjutnya, tabungan Tatik sebanyak 3 kali tabungan Iwan ditambah dengan Wandi. Jadi Tatik di sini tabungannya 3I, yaitu 3 kali Iwan ditambah Wandi. Kemudian langsung kita ubah di sini W Wandi tadi Iwan plus 2000. Jadi 3I tabungan Tatik itu sama dengan 3I plus I plus 2. Jadi sama dengan 4I plus 2. Selanjutnya dari soal tersebut, jika jumlah mereka bertiga adalah Rp70.000, jadi W plus I plus T sama dengan 70.000. Jadi W kita ubah menjadi persamaan di atas, I plus 2 ditambah I ditambah T. T tadi setelah kita ubah persamaannya menjadi 4I plus 2 sama dengan 70.000. Kita jumlahkan I, jadi 6I plus 4 sama dengan 70.000. I di sini sama dengan 66 per 6 sama dengan 11. Jadi tabungan Tatik sama dengan 4I plus 2. Dari persamaan tersebut kita ketahui tabungan I adalah 11 atau 11.000. Jadi tabungan T atau tabungan Tatik adalah 4I plus 2 sesuai persamaan di atas. Jadi 4 dikali 11 ditambah 2. Hasilnya 46. A. Soal nomor 2. 3 ekor kuda dalam suatu lomba lari mempunyai catatan waktu berbeda. Jumlah catatan waktu kuda paling cepat dan paling lambat adalah 23,6 detik. Selisih waktu 2 kuda tersebut dengan kuda urutan kedua adalah 2,6 detik. Dari 3 kuda tersebut, berapa detik catatan waktu tercepat? Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita buat catatan waktu untuk ketiga jenis kuda tersebut. Misalkan, kuda urutan pertama adalah X, urutan kedua Y, dan urutan ketiga adalah Z. Maka selisihnya dapat digambarkan sebagai berikut. X di sini disebutkan kuda paling cepat dan paling lambat adalah 23,6 detik selisihnya. Jadi, kuda urutan kedua atau Y dikurangi kuda urutan pertama, itu selisihnya sama dengan kuda urutan ketiga dikurangi kuda urutan kedua, yaitu selisihnya semua atau masing-masing adalah 2,6 detik. Jadi urutan kuda pertama atau kuda X yaitu kuda urutan kedua atau Y dikurangi 2,6. Serta kuda urutan ketiga atau Z itu kecepatannya kuda nomor 2 atau Y ditambah 2,6 detik. Kemudian dari soal juga disebutkan kuda paling cepat dan paling lambat adalah 23,6 detik. Jadi X plus Z kuda urutan pertama ditambah kuda urutan ketiga adalah 23,6. Jadi dari soal pertama itu kita masukkan dari nilai X yaitu Y dikurangi 2,6 dan Z adalah Y ditambah 2,6. Jadi kita masukkan dari soalnya ini menjadi Y dikurangi 2,6 ditambah Y ditambah 2,6 itu jumlahnya 23,6. Di sini 2,6 saling menghilangkan. Jadi tinggal 2Y sama dengan 23,6. Jadi Y itu 11,8.
Jadi J itu nilai tengah dari jumlah catatan waktu kuda nomor pertama dan kuda nomor kedua, nilai tengahnya. Jadi ketika ditanyakan X, nilai X yaitu Y dikurangi 2,6. Jadi X 11,8 dikurangi 2,6, hasilnya 9,2. Soal nomor 3. Joko membeli beras, minyak, dan kopi total seharga Rp100.000. Berat ketiga barang tersebut adalah 9 kg. Nilai belanja beras setengah dari nilai belanja minyak. Bila harga setiap kilogram dari beras, minyak, dan kopi berturut-turut adalah Rp6.000, Rp30.000, dan Rp5.000, berapa kilogram kopi yang dibeli oleh Joko? Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita buat persamaannya dulu ya guys. Berdasarkan soal, dari harga beras, minyak, dan kopi itu 100.000, jadi 6B sesuai harganya 6.000 beras ditambah 30.000 minyak ditambah 5.000 kopi itu nilainya 100.000. Kita sederhanakan 6B plus 30M plus 5K sama dengan 100. Selanjutnya dari beratnya sendiri, beras ditambah minyak ditambah kopi itu beratnya 9 kg. Kemudian disebutkan juga di soal nilai belanja beras setengah dari nilai belanja minyak. Jadi 6B itu sama dengan setengah 30M. Di sini dapat disederhanakan juga menjadi B 30M per 12 atau B 5 per 2M, atau bisa menjadi 2B sama dengan 5M. Di sini 6B kita ubah, 6B itu sama dengan 3 kalinya 2B. Karena 2B sama dengan 5M, jadi 6B itu sama dengan 3 kali 5M. Kemudian ditambah 30M, ditambah 5K sama dengan 100. Kemudian di sini kita sederhanakan dibagi 5, jadi 9M plus K sama dengan 20. Kemudian dari persamaan 2 dan 3 kita gabungkan juga. B sama dengan 5M per 2 kita masukkan ke rumus B ditambah M ditambah K sama dengan 9, sehingga hasilnya menjadi 7M per 2 plus K sama dengan 9. Dari dua persamaan baru tersebut kita kurangkan, 9M plus K sama dengan 20 dikurangi 7M per 2 plus K sama dengan 9. Dikurangkan K nya hilang, kemudian 9M dikurangi 7M per 2, 9M itu sama dengan 18 per 2, kemudian dikurangi 7 per 2 sama dengan hasilnya 11M per 2. 20 dikurangi 9 menjadi 11, sehingga di sini M menjadi sama dengan 2. Di 11 saling menghilangkan, M menjadi 2. M2 ini kita masukkan ke rumus atau persamaan ketiga. M nya kita ganti 2, jadi B 5M per 2 menjadi B 5 dikali 2 per 2. Kita coret 2 nya, jadi B sama dengan 5. Setelah kita ketahui M sama dengan 2, B sama dengan 5, kita masukkan ke persamaan kedua. B plus M plus K sama dengan 9. Jadi 5 ditambah 2 ditambah K sama dengan 9. Jadi kita kurangkan K sendiri atau kopi itu beratnya adalah 2 atau 2 kilo. D. Soal keempat. Umur Joko sepertiga kali umur bapaknya. Umur ibunya 5 per 6 kali umur ayahnya. Jika umur Joko 18 tahun, maka umur ibunya adalah... Sama seperti soal-soal sebelumnya ya guys, jadi kita buat persamaannya terlebih dahulu. Persamaan pertama adalah umur Joko adalah sepertiga kali umur bapaknya, atau J sama dengan sepertiga B. Kemudian B sendiri atau usia bapaknya adalah 3 kali umur Joko. Kemudian usia ibunya adalah 5 per 6 B, atau 5 per 6 kali usia dari ayahnya. Di sini usia yang diketahui adalah usia dari Joko atau J. Jadi tahapannya kita harus memasukkan rumus dari B sama dengan 3J ini ke dalam rumus usia ibunya, yaitu 5 per 6 B. Jadi nanti di sini hasilnya I itu sama dengan 5 per 6 B kita ganti menjadi 3J ini. Kemudian ini kita sederhanakan, 3 per 6
menjadi 5/2. C nanti kita ubah menjadi 18. Jadi I sama dengan 5/2 dikali 18. Ini kita coret, ini menjadi 9. Jadi I sama dengan 5 kali 9 sama dengan 45 tahun. Jadi usia ibunya adalah 45 tahun. B. Soal nomor 5. Toko penjual pakaian untuk pria dan wanita terjual sebanyak 800 buah. Harga pakaian pria adalah 50.000 dan untuk wanita adalah 25.000. Jika hasil penjualan toko tersebut diperoleh 32.500.000 rupiah, berapa banyak pakaian pria yang terjual? Di sini kita buat persamaan, yaitu untuk jumlah pakaian pria kita sebut P dan jumlah pakaian wanita kita sebut W. Jadi persamaan untuk jumlah pakaian pria dan wanita terjual sebanyak 800 buah itu sama dengan P plus W sama dengan 800. Kemudian untuk persamaan harga pakaian pria adalah 50.000 dan pakaian wanita adalah 25.000, yaitu 50P ditambah 25W sama dengan 32.500. Di sini per 1000 ya guys. Kemudian dapat kita sederhanakan, kita bagi 25 jadi menjadi 2P plus W sama dengan 1.300 dan W sendiri sama dengan 1.300 dikurangi 2P. Di sini nanti kita buat seperti ini karena akan kita masukkan ke persamaan A. Jadi P plus W sama dengan 800, W kita ganti menjadi 1.300 min 2P sama dengan P ditambah 1.300 dikurangi 2P sama dengan 800. Jadi P sama dengan 500. E. Soal nomor 6. 4 tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 27 tahun. Sedangkan 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 6 tahun. Pada saat ini berapa tahun usia yang tua? Jadi pertama-tama kita misalkan A itu usia yang tua dan B itu usia yang muda. Dan itu usia sekarang ya guys. Jadi untuk yang persamaan 4 tahun lalu jumlahnya itu usianya 27 tahun. Jadi A itu kita kurangi 4 tahun dan B kita kurangi 4 tahun karena menunjukkan 4 tahun yang lalu. Dan jumlahnya adalah 27 tahun. Kemudian kita sederhanakan kembali, A plus B itu sama dengan 35 tahun. Jadi setelahnya usia mereka sekarang itu kalau dijumlahkan sama dengan 35 tahun. Kemudian persamaan selanjutnya, 11 tahun yang akan datang itu 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 6. Jadi rumusnya menjadi untuk 11 tahun yang akan datang masing-masing kita tambahkan 11. Kemudian rumusnya 2 kalinya, jadi 2 kali usia yang tua 2 kali usia yang muda ditambah 6. Rumusnya kita sederhanakan, 2A plus 2 kali 11 menjadi 22 sama dengan 2B plus 22 plus 6. Dua-duanya saling menghilangkan, 2A plus 2B sama dengan 6. Di sini kita bagi 2 menjadi A sama dengan B plus 3. Jadi A sama dengan B plus 3 kita masukkan ke rumus pertama, yaitu A plus B sama dengan 35. A kita ganti menjadi B plus 3. Jadi hasilnya B plus 3 plus B sama dengan 35. 2B sama dengan 32, jadi B sama dengan 16. Ini bisa kita masukkan ke rumus pertama. A plus B itu usianya kalau dijumlahkan menjadi 35. Jadi 35 kita kurangi 16 menjadi 19. A. Soal nomor 7. Suatu kotak berisi sejumlah bola. Tono mengambil sepertiganya dan mengambil lagi 2 bola. Kemudian Lala mengambil setengah dari sisa bola di kotak dan meletakkan kembali 3 bola. Wawan mengambil 2/5 dari bola yang ada dan mengambil lagi 2 bola.
Jika bola yang tersisa di kotak sebanyak 4 buah, maka banyaknya bola mula-mula adalah. Tahapan untuk menjawab soalnya sebagai berikut ya guys. Pertama-tama kita misalkan bola mula-mula adalah X. Jadi Tono mengambil sepertiganya dan mengambil lagi 2 bola. Jadi dari bola X, Tono mengambil sepertiga X plus 2. Ini bola yang diambil Tono, jadi sisanya X dikurangi sepertiga X plus 2. Jadi sisa bolanya 2/3 X minus 2. Kemudian Lala mengambil setengah dari sisa bola di kotak dan meletakkan kembali 3 bola. Jadi Lala mengambil setengah dari sisa bola tadi, yaitu setengah dikali 2/3 X minus 2 sama dengan sepertiga X minus 1, serta meletakkan 3 kelereng ke kotak. Ini tadi bola yang diambil Lala, jadi sisanya yaitu 2/3 X minus 2 dari sisa bola yang diambil Tono tadi, dikurangi bola yang diambil Lala yaitu sepertiga X minus 2, kemudian ditambah 3, yaitu bola yang dikembalikan. Jadi sisa bola setelah diambil Lala adalah sepertiga X plus 2. Kemudian Wawan mengambil 2/5 dari bola yang ada, kemudian mengambil lagi 2 bola. Jadi 2/5 dikali sepertiga X plus 2, yaitu sisa bola terakhir tadi. Jadi hasilnya 2/15 X plus 4/5. Ini bola yang diambil Wawan tadi, yaitu 2/5 dari sisa sebelumnya hasilnya ini. Kemudian dia mengambil lagi 2 bola, maka sisanya dari sisa bola sebelumnya yaitu sepertiga X plus 2 dikurangi 2/15 X plus 4/5 plus 2, tambahan kelerengnya tadi 2 kelereng, jadi hasilnya 3/15 X minus 4/5. Kemudian sisa kelerengnya adalah 4, jadi 3/15 X minus 4/5 sama dengan 4. Kemudian kita samakan dulu penyebutnya biar tidak menjadi pecahan. Kita kalikan dengan 15. Jadi di sini hilang menjadi 3x. 4/5 dikali 15. 15 bagi 5 3. 3 kali 4 12. Kemudian 4 dikali 15 60. Jadi 3x minus 2 sama dengan 60. Kemudian 60 ditambah 12 menjadi 72. Jadi 3x sama dengan 72. X di sini sama dengan 24. Jadi bola mula-mula adalah 24 buah. A. Soal nomor 8. Budi mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen yang dimiliki Catur. Catur mempunyai permen 6 kali lebih sedikit dari Ali. Ali mempunyai permen 2 kali lebih banyak dari Budi. Perbandingan banyaknya permen yang dimiliki Budi, Catur, dan Ali adalah. Untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama kita buat persamaan, yaitu Budi mempunyai permen 3 kali lebih banyak dari punya Catur, jadi B sama dengan 3C. Kemudian Catur sendiri 6 kali lebih sedikit dari punya Ali, jadi C sama dengan A dikurangi 6. Kemudian Ali sendiri itu dari punya Budi ditambah 2, jadi B plus 2. Kemudian masing-masing kita substitusikan. Pertama-tama untuk rumus Ali itu kita masukkan ke rumusnya C, Catur. Dari C awalnya rumusnya A min 6, A kita ganti menjadi B plus 2, jadinya C sama dengan B plus 2 dikurangi 6. Jadi C sama dengan B dikurangi 4. Kemudian kita masukkan hasilnya ke dalam rumusnya B. Tadi B sama dengan 3C. Jadi C kita ganti menjadi B dikurangi 4. Jadi B sama dengan 3 dikali B dikurangi 4. Jadi B sama dengan 6. Setelah diketahui B sama dengan 6, kita masukkan ke dalam rumus A sama dengan B plus 2. Jadi A sama dengan 6 plus 2. Hasilnya 8. A sudah diketahui 8, kita masukkan ke rumusnya C. C itu sama dengan A minus 6. Jadi kita masukkan A itu 8 dikurangi 6,
C sama dengan 2, sehingga perbandingan B banding C banding A itu 6 banding 2 banding 8, atau kita sederhanakan menjadi 3 banding 1 banding 4. D. Soal nomor 9. Budi mempunyai 7 anggur, 5 pisang, dan 3 tomat. Banyaknya tambahan tomat yang harus Budi beli sehingga perbandingan banyaknya keseluruhan buah dan banyaknya tomat yang dia miliki menjadi 3 banding 1 adalah. Soal di sini adalah perbandingan setara ya guys. Jadi untuk menjawabnya kita buat perbandingan sebagai berikut. Di sini membandingkan jumlah seluruh buah ditambah tomat dan penambahan tomat juga agar perbandingannya menjadi 3 banding 1. Jadi 7 anggur ditambah 5 pisang ditambah 3 tomat serta ditambah penambahan tomat dibandingkan 3 ditambah penambahan tomat itu 3 banding 1. Kemudian kita kalikan 3 dikali 3 plus X, kemudian 1 dikali 7 plus 5 plus 3 plus X, hasilnya 15 plus X sama dengan 9 plus 3X, kemudian X sama dengan 3 C. Jadi penambahan tomatnya harusnya 3. Soal nomor 10. Jalan seluas 60 meter persegi selesai diaspal selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengaspal jalan seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Dari soal tersebut bisa kita buat perbandingan, yaitu pertama-tama jalan seluas 60 meter persegi selesai diaspal selama 5 jam oleh 8 pekerja. Jadi persamaannya 60 per 5 dikali 8 itu sama dengan 50 dibagi 4 dikali X. X di sini adalah waktu yang diperlukan untuk mengaspal. Kemudian dari rumus tersebut kita hitung 60 dikali 4X sama dengan 5 kali 8 dikali 50 sama dengan 2000. Kemudian X sama dengan 2000 dibagi 240. Kita sederhanakan menjadi 25 per 3. Di sini satuannya adalah jam. Jadi hasilnya 8 sepertiga jam. Sepertiga jam di sini adalah 20 menit. Jadi 8 jam 20 menit. Jawabannya B. Soal nomor 11. Sebuah pekerjaan dapat dilakukan oleh Andi sendirian dalam 16 hari, Budi sendirian dalam 12 hari. Jika dibantu oleh catur, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 4 hari saja. Waktu yang dibutuhkan oleh catur agar dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendirian adalah. Dari soal tersebut dapat kita buat persamaan sebagai berikut. 1/16 ditambah 1/12 ditambah 1/C sama dengan 1/4. Di sini dianalogikan, yaitu misalnya Andi menyelesaikan pekerjaan sendiri dalam 16 hari kerja. Jadi di sini dianalogikan dalam 1 hari itu Andi menyelesaikan 1/16 pekerjaan. Kemudian Budi menyelesaikan dalam 12 hari. Jadi dalam 1 hari Budi itu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan waktu 1/12. Kemudian jika mereka bekerja sama dan dibantu oleh C, catur, mereka menyelesaikan pekerjaan dalam 4 hari. Jadi dalam 1 hari itu mereka menyelesaikan 1/4 pekerjaan. Jadi persamaannya seperti tadi, 1/16 ditambah 1/12 ditambah 1/C sama dengan 1/4. Di sini kita hitung menyamakan penyebutnya seperti penjumlahan pecahan pada umumnya. Jadi hasilnya 1/C adalah 5/48. Kemudian C sendiri kita balik 48/5 atau sama dengan 9/3/5 atau 9/3/5 hari. D. Soal nomor 12. Jika 6 pria dan 8 anak laki-laki dapat melakukan sebuah pekerjaan dalam 10 hari, sedangkan 26 pria dan 48 anak laki-laki dapat melakukan hal yang sama dalam 2 hari,
Maka waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 20 anak laki-laki dalam melakukan jenis pekerjaan yang sama adalah di sini. Dalam menjawab soal seperti ini, yang perlu diingat adalah perbandingan dalam soal ini atau soal yang sejenisnya adalah perbandingan terbalik. Jadi, ketika ada penambahan orang misalnya, itu akan membuat pekerjaannya menjadi lebih cepat. Jadi di sini perbandingannya terbalik. Pertama-tama kita buat perbandingan untuk soal yang pertama, yaitu jika 6 pria dan 8 anak laki-laki dapat melakukan sebuah pekerjaan dalam 10 hari. Jadi di sini persamaannya, kemampuan mereka untuk melaksanakan pekerjaan dalam sehari adalah 6x ditambah 8y sama dengan 1/10. Kemudian soal selanjutnya, 26 pria dan 48 anak laki-laki dapat melakukan hal yang sama dalam 2 hari. Jadi 26x ditambah 48y sama dengan setengah. Kemudian dari dua persamaan itu kita kurangkan. Cara termudah untuk mengurangkannya adalah, jadi 6x ditambah 8y sama dengan 1/10, kita kalikan, dimana salah satu dari x atau y itu kita usahakan sama dengan persamaan yang lain. Jadi di sini 8y, jadi karena 6x tidak bisa langsung dikalikan agar menghasilkan 26, jadi di sini kita kalikan dengan 6 agar jumlahnya sama dengan 48y di persamaan yang di sini. Jadi setelah kita kalikan dengan 6 kali 6 36 plus 8y dikali 6 48y sama dengan 6/10. Kemudian kita kurangkan, 48 kita coret karena sama, 26 dikurangi 36 sama dengan minus 10x. Kemudian setengah dikurangi 6/10, langsung saja kita samakan penyebutnya, setengah menjadi 5/10 dikurangi 6/10, minus 1/10. Kemudian langsung kita bagi dengan minus 10, akhirnya menghasilkan angka x/100. Kemudian kita cari angka y. Dari persamaan yang pertama, 6x plus 8y sama dengan 1/10. Angka x kita ganti dengan 1/100, jadi langsung 6/100 plus 8y sama dengan 1/10. Langsung kita kurangkan, 8y sama dengan 10/100 dikurangi 6/100 menghasilkan 4/100. Jadi y sama dengan 1/200. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 20 anak laki-laki dalam melaksanakan pekerjaan yang sama adalah, karena sudah kita ketahui nilai y dan x, langsung saja kita masukkan 15 pria, jadi 15 kali 1/100 ditambah 20 anak laki-laki, jadi 20 dikali 1/200. Langsung kita samakan penyebutnya, 15/100 ditambah 10/100 menghasilkan 25/100. Jadi kemampuan mereka dalam melaksanakan pekerjaan dalam 1 hari adalah 1/4. Jadi pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 4 hari. A. Soal nomor 13. Sebuah motor bergerak sejauh 42 km dengan menggunakan 5/7 kecepatan maksimumnya dalam waktu 1 jam 40 menit 48 detik. Kecepatan maksimum yang dapat dicapai motor adalah, pertama-tama satuan waktunya kita buat per jam ya guys. Jadi di sini waktu tempuhnya adalah 1 jam 40 menit 48 detik. Cara mengubahnya, pertama dari detik ini kita naikkan dulu ke menit. Jadi 1 jam 40 menit 48/60 menit. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 jam 40 4/5 menit. 40 ini kita naikkan menjadi pecahannya, jadi 40 dikali 5 menjadi 200 plus 4, 204/5. Kemudian agar menjadi jam, 204/5 kita bagi dengan 60. Jadi bentuk sederhananya 1 jam 51/75 jam. Kemudian kita masukkan 1 jamnya ke dalam pecahan menjadi 126/75 jam. Kemudian kita misalkan kecepatan kendaraan tersebut adalah b km per jam. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus S sama dengan V kali T. Jadi jarak tempuh sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Jadi jarak tempuhnya adalah 42 km sama dengan kecepatannya B
Tapi di soal kecepatan yang digunakan adalah 5/7. Jadi 5/7B dikali waktu tempuhnya dalam jam, yaitu 126/75 jam. Jadi untuk mencari B, 42 dikali 7 dikali 75 dibagi 126 dikali 5. Kemudian kita sederhanakan, 75 bagi 5, 15. Kemudian 126 bagi 42, 3. Jadi 7 kali 15 dibagi 3. 15 ini kita coret, bagi 3 sama dengan 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Hasilnya 35. A. Soal nomor 14. Seorang olahragawan menempuh jarak 61 km dalam 9 jam. Olahragawan tersebut melakukan perjalanannya dengan berjalan kaki dan bersepeda. Kecepatan berjalan kaki 4 km per jam dan kecepatan bersepedanya 9 km per jam. Jarak yang ditempuh dengan berjalan kaki adalah. Di sini olahragawan tersebut menempuh jarak 61 km dalam 9 jam, terdiri dari berjalan kaki dan bersepeda. Jadi T jalan ditambah T sepeda sama dengan 9. Di sini karena rumus untuk mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi karena jaraknya X dibagi dengan kecepatan untuk berjalan kaki adalah 4 km per jam. Jadi X dibagi 4 ditambah untuk berjalan kaki, jarak total adalah 61 km dikurangi X, yaitu jarak yang sudah ditempuh dengan berjalan, dibagi dengan 9, yaitu kecepatannya dalam bersepeda, sama dengan 9, yaitu waktu total. Di sini sama seperti menjumlahkan bilangan pecahan, kita samakan penyebutnya. Setelah disamakan, hasilnya 9X ditambah 4 dikali 61 minus X sama dengan 9 dikali 4 dikali 9. Kemudian 9X sama dengan 244 dikurangi X sama dengan 324. 5X sama dengan 324 dikurangi 244. 5X sama dengan 80. Jadi X sama dengan 80 dibagi 5. X sama dengan 16 atau 16 km. Jadi jarak yang ditempuh dalam berjalan adalah 16 km. D. Soal nomor 15. Sebuah toko memberikan potongan harga 45% dengan tambahan potongan 15% setelah potongan harga pertama. Berapa total potongan harga sebenarnya yang diberikan kepada pembeli? Untuk menjawab soal ini jangan terkecoh ya guys, jangan langsung dijumlahkan 45% ditambah dengan 15%. Karena ini potongannya bertahap, jadi kita buat simulasinya. Karena yang ditanyakan adalah total potongan harga, jadi pertama, potongan pertama adalah 45%, kemudian ditambah potongan kedua, 15% dikali 55%. 55% ini adalah harga setelah terkena potongan pertama. Jadi harga awal 100% dipotong 45% menjadi sisanya 55%. Jadi diskon kedua itu kita kenakan atas 55%. Di sini kita kalikan 15% dikali 55%. Jadi hasilnya 45% ditambah 8,25%. Hasilnya 53,25%. D. Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.